Satu. Nah, akalnya macet ini, akalnya rusak. Ya, Kok akalnya kalkulator rusak? ya. Nih, Tadi kau bilang Tuhan Pak itu Saiful banyak. jualan kalkulator. Tadi kau bilang Tuhan banyak. Definisi Iya. Tuhan itu kata bulan banyak. Tanggung jawab dong Dewa. Baik. Tuhan ente berapa? Ada berapa Tuhan ente? Tuhan saya ada satu yang Ada satu. Siapa itu? Siapa itu? Allah Bapa. Allah Bapa. Yesus Tuhan bukan? Iya Tuhan, karena dia adalah Roh Kudus Tuhan Tuhan bukan? Roh Iya, Kudus karena Tuhan dia bukan? rohnya Allah Bapa itu sendiri. Ada berapa Tuhan? Satu. Macet Ini Pak Saiful dulu itu sempat jualan kalkulator. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bangkrut Pak Saiful. Kalkulatornya rusak. Rusak ini. Begitupun akal manusia. Bukan rusak. Tadi kau udah menyatakan, udah saya aminkan jawabanmu tadi Dewa. Tuhan itu banyak, ilah-ilah itu banyak, ya. Tuhan kau bilang banyak. Ya. Kalau ditanya, saya aminkan. Baik. Kalau ditanya iya. Tuhan itu banyak, Tuhan itu banyak. Ya, Allah Tuhan yang itu satu. menciptakan jagat raya ini cuma ada Allah itu satu. Ketika Iya. Dewa tanya, ketika Dewa ditanya, jagat raya ini Tuhan yang menciptakan jagat raya cuma satu. Sebentar, supaya otak ente ini udah stadium 4 ini. Tuhan itu banyak. Ketika yang lain ditanya, Tuhan umat muslim ada berapa? Ada satu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ente mengatakan Tuhan ente ada berapa? Satu. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa? Ada satu. Akal ente itu rusak. Rusak, akal ente. Ya. Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia. Sedangkan Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewa. Waalaikumsalam. Ya. Bang Zulkifli. Ya, ya. Pak. Pada mulanya adalah Firman. Firman ini Yesus. Boleh nggak aku nanya sama Major? Pada mulanya adalah Yesus. Bentar. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Kalau gue ganti, pada mulanya adalah Yesus. Bisa nggak? Pada mulanya adalah Yesus. Di mana Yesus itu nama kemanusiaan? Yesus nama kemanusiaan. Yesus itu Firman bukan? Yesus nama kemanusiaan. Waktu Iya, Malaikat Yesus Gabriel itu- berkata, ya, berilah namanya Yesus. Ya, itu Iya, nama kemanusiaan kedagingannya, baik. Yesus. Tapi Yesus itu secara Firman roh- bukan? Yesus itu Enggak, Firman secara- bukan? Iya, firman yang menjadi manusia. Baik, gua ganti sekarang. Pada mulanya adalah Yesus. Hah? Yesus bersama-sama dengan Allah, betul? Memang Bisa. tidak Yesus dia enggak di dalam konteks ayat itu Yesus sudah jadi manusia. Baik. Firman itu siapa? Yesus bukan? Pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus bukan? Iya. Ya, pada mulanya adalah Yesus. Kan Yesus itu Firman. Kenapa kau ganti-ganti ayatnya? Memang di Yohanes 1:1 Bukan sudah ganti jadi Yesus. ayatnya, Firman. Itu namanya Pada mulanya pelajaran- firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman pelajaran itu ada adalah Allah. substitusi namanya. Iya. Teknik substitusi itu substitusi menggantikan Firman- sesuatu dengan persamaan. Masa itu aja nggak? Itu ilmiah loh. Macet Major, macet kau ah. Jadi itu, jadi Iya, Mayo. jadi mendefinisikan Tuhan pun ada keliru-keliru. Jadi pantas sekali kita nggak paham bagaimana Yesus itu dipanggil sebagai Nah, Tuhan. ente mendefinisikan benar tapi Tuhan ente salah. Gimana? Gimana ente? Kenapa? Tuhan satu dikatakan tiga di membelah diri. Gimana ente itu? Oke, jabarkan dulu definisi Tuhan itu seperti apa, Dewa? Jabarkan dulu. Tuhan itu sembahan. Sembahan, Terus? oke. Oke, itu gelar kan? Oke, gelar. Terus? Definisi daripada Tuhan itu kita taat dan tunduk kepadanya. Ya, contohnya di saat saya tunduk kepada hawa nafsu saya, berarti saya mentuhankan hawa nafsu saya. Terus? Ya, di saat saya diperhamba oleh daripada uang dengan cara dengan segala cara saya lakukan. Nah, ini lompat berarti pagar saya ini. menuhankan uang. Lompat pagar. Ini mau Nah, itu definisi mau Tuhan. Berarti Tuhan itu banyak. Allah Betul, Bapa Tuhan sudah itu otomatis banyak. jadi Tuhan karena dia kita tunduk dan taat kepadanya. Gini Yesus aja, pun gua nanya adalah Tuhan. kedua narasumber di sini. Kita sepakat Tuhan itu banyak, Allah itu satu. Bang Major, Tuhan Bang Major ada berapa? Tuhan saya lah Bapa yang Satu. saya taati. Ya baik. Bang Jul, Tuhan Bang Jul ada berapa? Ada berapa Satu. Tuhan Bang Jul? Satu. Siapa namanya? Allah Jalla Allah. Jalaluh. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Major ada satu.
Siapa itu Major namanya? Iyalah Bapak. Bang, aku nggak Allah ditanya Bapak. bang. Tuhan aku satu juga loh Ya, bang. Ya. Saya mengenal Allah Bapa lewat Yesus Kristus karena saya tunduk Baik. kepada Yesus Kristus. Baik, Tanya Tuhan lewat Bang mana, Major Mayor? satu, ya kan? Bapak itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Ya, karena saya Roh tunduk Kudus kepadanya. Tuhan bukan? Roh Ya, Kudus Tuhan tunduk- bukan? Saya tunduk dekat Ada berapa padanya. Tuhan? Ada berapa Tuhan? Satu. Kan mereka satu hakikat, ya. Oh, Roh Kudus hakikat Allah Bapa, ya. Yesus Baik. firmannya, perkataannya, logosnya. Nggak nanya itu. Hakikat Bapak apa? Hakikat Bapak apa? Hakikat Bapa roh, Roh. Hakikat Yesus? ya kedagingan. Kedagingan. Sama nggak antara roh dengan kedagingan? Ya. Kalau sekarang rohmu dengan tubuh, roh dan tubuhmu tak bagian daripada dirimu nggak, rohmu. Saya nanya, sebentar dulu, Dagingmu Jor. dewa dengan rohmu satu hakikat nggak? Sebentar, Jor. Tadi ente mengatakan mereka adalah satu hakikat, ya kan? Saya tanya, hakikat Allah Bapa itu apa? Kata ente roh. Hakikat Yesus apa? Kedagingan. Sama atau tidak? Iya, di dalam kedagingan. Saya nggak Roh nanya Allah dalam Bapa berkenan. kedagingan. Yang saya tanya, hakikatnya itu sama atau tidak? Ya, kalau secara duniawi Yesus kedagingan, tapi secara Kita roh, bicara secara hakikat. firman, dengarkan, secara firman, secara logos, itu adalah logos Allah Bapa, itu adalah roh Allah Bapa. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Tadi ente mengatakan tiga itu mereka satu hakikat. Saya tanya, kalau yang namanya satu hakikat, hakikat mereka harus satu, harus sama. Hakikat Allah Bapa itu apa? Roh, Roh. Hakikat Yesus, kedagingan. daging, sama atau tidak? Firman menjadi daging. Firman Nggak menjadi nanya daging. itu, yang saya tanya sama atau tidak hakikatnya? Ya iya, di dalam kedagingan itu menyatu, yaitu Allah Bapa sendiri. Macet, Yesus Kristus. macet, bener. Ya, Makanya macet, tidak salah ya. macet. Makanya tidak salah. Banyak orang-orang profesor kelasan profesor, mereka itu masuk ke dalam Islam. Cari satu profesor dari Islam yang Aduh, masuk ke tak dalam kira Kristen. kejamu, Dewa, Ya, Dewa. baik. Kita kasih bukti. Cari satu aja profesor yang dari Islam masuk ke Kristen. Cari. Oh, banyak, Kalau ada, banyak. gua mandi. Baik, banyak. Baik. Profesor banyak. siapa Nggak usah. namanya? Banyak, Baik. banyak. Siapa namanya? Banyak. Profesor siapa? Yang punya ilmu itu banyak menjadi Kristen. Iya, siapa profesornya, siapa dari Islam masuk ke Kristen? Banyak. Siapa? Tidak Iya, bisa banyak disebutkan siapa? satu-satu. Aneh ya, Saking Bang Jul banyak ya. kita bisa disebutkan Dia satu-satu. mengatakan banyak, tapi tidak bisa menyebutkan. Kalau gue bisa menyebutkan Ya, profesor betul. dari Kristen yang masuk ke Islam. Dia bilang satu. Aduh, paling kau ngarang cerita, kau mengatakan yang menemukan mayatnya Firaun di ini. Aduh, ya ampun. Loh, ini ya? Ini itu data, belum data. tidak ada Kita menggunakan klarifikasi data di sini. kebenarannya. Kita Nggak menggunakan ada. data di sini ya. Para profesor, para ilmuwan yang masuk ke dalam Islam. Yang terkenal itu adalah Gerald F. Dix. Lu lihat itu. Siapa dia itu? Dia seorang profesor, orang pintar dari kekristenan, lulusan Oxford. Dia masuk ke dalam Islam. Tunjuk satu nama profesor Islam Oke, masuk di ke mana Kristen. di mana pengakuannya kalau dia sudah jadi Islam? Di mana pengakuannya? Baik. Lu ketik ada Iya, dua nggak? tunjukkan aja, tunjukkan ada satu-satu. Tunjukkan. Di mana pengakuannya bahwa itu harus betul-betul klarifikasi dia buku suatu kebenaran itu ya. Baik, siap. Baiklah, kalau ente gantian ya. Nanti tunjukkan profesor yang kata ente banyak ya. Nah, Baik. Nah, ini salah satu seorang profesor nih ya, ilmuwan dari Amerika yang masuk ke dalam Islam. Nih. Nah, ini ya, seorang profesor. Ente ketik di Google profesor yang masuk ke Islam. Aduh, artikel-artikel gini bisa aja dibuat. Aduh, Bikin. Ya, bikin. Ente artikel bikin. gini bisa aja dibuat. Oke, mana Iya, klarifikasi di bawah bikin. itu udah menyatakan itu di mana? Bikin Di mana ente dia menyatakan artikel. dia sudah masuk Islam? Di mana? Bikin ente artikel kayak gini dulu. Bikin. Artikel kayak gitu. Aku pun bisa Iya, bikin. bikin. Bisa. Bikin. Sekarang gua tunggu. Sekarang gua tunggu. Alah, Sekarang gua udah, tunggu. Dewa. Profesor dari Islam masuk ke Kristen. Gua tunggu sekarang. Makanya ya, Major ini nggak orang ada masih data dan dalil nih. memperlihatkan yang masih menjadi Kristen kayak ente, itu tetap aja dungu.
Di mana dia bicara soal mengakui saja ketuhanan. kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat di mana? Ini susah Gimana? ya orang ya. Tadi udah gue kasih Ayo petunjuk, udah. ya kan? Udah gue kasih Ayo cuma disapu jempol aja buat apa dipercaya? Cuma Loh, artikel gimana? gitu. Dia seorang profesor di Universitas Harvard, masuk Islam. Oke, di mana? Di mana pengakuannya? Di mana pengakuannya? Ente baca tuh, baca. Pengakuannya di mana? Itu siapa yang nulis? Pengakuannya Astagfirullahaladzim. mana? Ini Pengakuannya nih mana? seorang profesor di Universitas Harvard, masuk Di Islam. sana pun banyak betebaran yang artikel-artikel kayak gitu. Ngapain kau jadi ini? Ini gimana ya ini orang ya? Ini gimana ya orang ya? Itu artikel-artikel gak jelas itu. Ya udah Artikel bikin apa? artikel kayak Detik.com gitu. itu, detik.com Bikin. Makanya Oke, gini di ya, mana dia? Pak Oke, Jo. di mana dia Pak sudah Saiful. di mana dia mengaku kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Di mana? Nah gini ya, Pak Iwan bilang ya, sesuai dengan apa yang Dewa katakan tadi ya, 100 orang pintar, dia akan berpikir ketika diperlihatkan satu bukti kebenaran. Itu 100 orang pintar. Tapi satu orang dungu, Ayo. ketika kita memperlihatkan 100 fakta, dia tetap akan dungu gitu. Aduh, angin si Dewa. Lo masuk anjing. Nanti mau lo. nggak sadar-sadar kau. Asal mau percaya aja. Nanti Terus Bang dikatakan, Major. ya, nanti dikatakan nanti bahwa orang yang menginjakkan kaki di bulan sudah diklarifikasi, tidak pernah dia mengatakan seperti itu. Itu nggak ada. Oh, baik. Kita perlihatkan juga bukti ya di Google. Bentar ya. Ente kan tadi mau soal bulan terbelah. Baik, kita perlihatkan bukti sebentar. Major, ada 2 device kan? Nggak ada satu. Percuma tuh ini mah diperlihatkan bukti juga. Mau diperlihatkan bukti gimana coba? Tetap aja di bakal mana? nyangka, tetap aja bakal Di nyangka mana? dia. Di mana Armstrong mengatakan? Di mana dia? Di mana pengakuannya? Di mana? Armstrong tidak pernah nyampe ke Armstrong, bulan kalau ente pengen tahu. Dengarkan. Armstrong tidak Jadi pernah nyampe ke bulan. Jadi bagaimana dengan berita yang mengatakan Edwin Aldrin Armstrong nggak masuk pernah. Islam? Itu adalah tiga orang astronot dari Amerika dan dari Jerman. Berarti salah. Ya? Informasi tentang Armstrong Baik. masuk Islam salah. Dewa mau satu riwayat ya, satu riwayat dari seorang penginjil, dia itu setiap hari kerjanya itu menginjil. Dia punya satu orang kawan, seorang Muslim, dan dia tidak percaya dengan yang namanya Islam. Akhirnya dia diberilah yang namanya sebuah kitab suci Al-Quranul Karim. Nah kebetulan pada saat dia nyampe ke rumah, dibukanya itu, yang dibuka adalah surah Al-Qamar. Bahwa kiamat sudah dekat, bulan terbelah. Ketika dia membaca ayat itu, dia campakkan itu Al-Quran. Al-Quran dusta, Al-Quran dongeng. Udahlah katanya, gue gak percaya sama Al-Quran. Baru dibaca satu ayat saja ini udah hoak. Setiap hari dia menginjil. Pada akhirnya, pada suatu hari, dia lagi libur, dia menyetel sebuah TV dari BBC. Nah, sebuah TV dari BBC itu sedang diperlihatkan 3 astronot. Satu dari Amerika, yang kedua dari Jerman. Nah, kedua astronot itu menceritakan bagaimana yang namanya keadaan di bulan, dan ternyata bulan memiliki retakan. Dan ketiga astronot, Videonya mana? Aduh. Ente cari David Pitcock. Cari. Catat namanya, catat namanya. Dia seorang penginjil. Picek kan buta dia. Pisang coklat bang. Itu piscok, ayah, piscok. Nah, kalau dia ini piscok juga, tapi dia pisang conge. Nah, ini Major. Nah, Major itu piscok, pisang conge. Ternyata Major ini kupingnya conge. Jadi aku tengok si Dewa ini menjelaskan kayak mendongeng. Sebentar. Ente mau mengatakan gua dongeng, terserah. Yang jelas tujuan gua bukan ke ente. Tujuan gua adalah ke bawah, ya. Tujuan gua yang menonton. Ente gua tahu ente conge, ente kuping kambing gua tahu.
Kenapa? Karena ketika bicara soal ketuhanan saja akal ente sudah mati. Maka tidak salah ya, sesuai di dalam Roma 4 nomor 9, Yesus harus mati, bangkit lalu menjadi Tuhan. Menjadi Kristen, akalnya harus mati, ternyata bisa menjadi Kristen. Selama dia berakal, tidak akan pernah dia menjadi seorang Kristen. Begitu ya. Nah, Oke, berarti orang-orang yang mendapatkan Nobel Science itu berarti orang yang tidak berakal. oh justru orang berakal mereka. Oke, Mereka siapa berakal. yang dari pihak muslim siapa yang sudah mendapatkan Nobel tentang Woi, banyak sains? Oh, Siapa? Ilmu Siapa? sains ya, ilmu sains di Siapa? dalam Siapa? Al-Quran. Sebentar, ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk umat Yang muslim. mendapatkan, yang sudah Sebentar. mendapatkan, yang mendapatkan Sebentar gua siapa jelaskan. Iya, baik. Tujuan gua udah bilang sama ente, tujuan gua bukan ke ente. Tujuan gue ke yang di bawah. Ente mau mendengar terserah, tidak mendengar pun nggak apa-apa. Karena kuping ente kuping kambing, kuping ente kuping conge. Gitu ya. Jadi kenapa Allah menurunkan yang namanya ilmu sains? Ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk seorang umat muslim. Ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk Zulkifli, bukan diperuntukkan untuk Bang Saiful, bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang jauh dari peradaban, yang dimana mereka paham akan Al-Quran dan sudah meyakini kalau Al-Quran adalah firman dari Allah. Tetapi ilmu sains di dalam Al-Quran diperuntukkan untuk orang-orang ateis. Untuk orang ateis, di mana mereka tidak percaya akan ketuhanan, di mana seorang agnostik yang percaya akan ketuhanan tapi dia tidak percaya sama agama. Mereka lah yang meneliti itu semua. Kami umat muslim nggak perlu itu. Kami sudah yakin Al-Quran dari Allah. Untuk apa kami teliti? Untuk apa kami teliti? Katanya Tetapi profesor, ada aja. maka dari itulah Profesor profesor-profesor apa dia? banyak yang mengakui Al-Quran bukanlah kitab ilmiah, tetapi banyak yang mengakui keilmiahan yang ada dalam Al-Quran, sampai akhirnya dia pun bertekuk lutut bersahadat. Gitu ya. Mantap. Gimana videonya orang itu bersadar? Major nggak ada Aduh. data satupun tadi, nggak ada data. Susah. Nggak ditunjukkan juga percuma ya. Ditunjukkan Susah juga. nih orang. Iya. Memang dasarnya sudah kuping kebo, mau gimana ya? Kalau cuma Iya kan? kayak gitu, siapa Punya pun mata digunakan, difungsikan, punya kuping dikungsikan, punya akal dimatiin. Hah, capek deh. Bang Major mah nggak pernah dia mau belajar. Susah juga kita mau sampein data, nggak pernah dipercaya. Justru saya karena saya belajar makanya saya selalu bertahan. Gini loh, Nggak pernah. Bang Jo. Makanya banyak kalau sesak orang napas belajar. kalau udah masuk saya ya di room Nggak kalian. ada. Kalau orang belajar itu Napas, harusnya Be. dia pintar, cerdas. Ini belajar tanpa dongo, aduh. Ya ini sekarang kalian itu menjelaskan tak apa-apa aja kalian jelaskan. Jadi halu semua, halu. Masalahnya Ini otaknya. kangkung ngejar gitu. Otaknya Bang Major tidak sampai ke situ. Bang Major itu kalau sudah berbicara tentang konsep ketuhanan, pasti Bang Major itu muternya sini ke sana dulu, baru Bukan belok muter kiri lagi. Ya sekarang gini, kalau nggak apanya tadinya kamu nggak kamu bisa giring begitu? saya karena kenapa? Kamu Bukan. mau mengoreksi iman saya berdasarkan imanmu, nggak bakal nyambung. Le. Bukan masalah Aku menggiring. masih enak berdiskusi sama kau karena kau nggak menghujat, itu aja. Suruh dulu. Iya betul, Nah, ini nggak ada betulnya aku. Betul gue bilang. betul. Karena kau nggak menghujat aja nyale. Enak. Iya le, lai. Ya sekarang Nah, kita ini- hujat ngapain? Itu tanda-tanda kita sudah nggak bendera putih kalau kita menghujat kan itu. Nah di sini ya, ayah kalau Dewa perlihatkan ya Bang Jul ya. Di Hah? sini ada seorang astronot ya, astronot wanita yang jadi mualaf. Namanya Sunita William. Silakan buka di Google Bang Major kalau Bang Major tidak percaya. Seorang wanita, dia seorang astronot dari India, namanya Sunita William. Kenapa dia sampai memeluk Islam? Cari sendiri silakan ya. Dewa sudah referensikan namanya. Dia seorang astronot. Masa
kesaksian seorang astronot mau dibantah sama supir angkot kayak ente? Nggak mungkin bisa, ya. Silakan. Kalau memang kau apa yang kau katakan suatu kebenaran, referensinya mana? Di mana pengakuan memeluk agama Islam? Di mana dimengucapkan oleh Mas Sadar? Sisa dicari saja Bang Major. Aduh, Bang Major, Bang Major. Aduh, nggak usah suatu kekonyolan itu. Kan udah cari kalau kau bernarasi sumbernya. Kan sudah buktinya dikasih itu tahu aja. sumbernya. Sudah dikasih tahu sumbernya. Gitu loh. Gimana sih? Aduh, itu kerjaan yang tidak ada itunya. Oh, katanya mau belajar. Itu nggak ada. Katanya mau belajar. Kalau memang kau memang ada datanya, tunjukkan itu. Loh, ditunjukkan Sama aja data kau kok bilang, ya. masih nyangka. Ini mangga, kau bilang kan? Tapi nggak kau tunjukin mangganya. Iya. Kemarin saya kalau itu mangga. Kamu bisa Iya. menghujat. Kalau Mau dijelaskan ditunjukkan kalau- data bagaimanapun juga ya. Memang dasarnya sudah Sudah keras kepala ya. Nih. Gua kasih tuh. Sunita William. Tuh ya. Tuh, gua kasih lagi Profesor Lauren E. Joseph. Tuh, dapat informasi. Jadi tuh kan Sampai Armstrong nggak bicara kemarin karena berita itu, dia langsung mengatakan dalam videonya itu tidak benar, saya tidak pernah mengatakan mana itu. buktinya? Saya tidak pernah masuk. Mana buktinya coba? Ada. Mana buktinya? Buka di YouTube. Baik. Buka di YouTube. Baik, buka di Pengakuan YouTube. Armstrong tentang buka Pengakuan Armstrong tentang apa? Ya, tentang bulan terbelah. Oh, nggak menceritakan bulan terbelah Armstrong. Nggak pernah. Ya. Oh, bodoh. Nggak pernah. Ya, ente Karena nggak dalam pernah. pengakuan kalian Armstrong melihat bahwa bulan terbulan, Oh, makanya dia jadi bukan masuk Armstrong. Islam. Di mana? Di mana? Armstrong tidak pernah nyampe ke bulan, ya. Armstrong nggak pernah. Dengar suara azan. Iya. Lah. Bukan. Oke, di mana? Oke, di mana Armstrong mengatakan itu? Di mana? Armstrong tidak pernah menceritakan bulan terbelah. Nggak pernah. Iya, oke. Azan. Tadi ente mengatakan. Di mana? Nggak, tadi ente mengatakan kepada kami bahwa Armstrong itu tidak pernah tidak mengakui bulan terbelah. Sekarang gue minta buktinya. Mana Armstrong pernah mengatakan mengenai soal bulan terbelah atau tidaknya? Mana? Di mana? Baca, buka YouTube, buka Armstrong. Buka YouTube. Armstrong. Baik. Armstrong. Baik, Neil buka, Armstrong. kita buktikan. Neil Armstrong ya, penulis itu beliau ya. Neil Armstrong mengatakan apa? Mengatakan dia masuk Islam. Kok masuk Islam sih? Gue bilang mengatakan bulan terbelah. Pengakuan kalian kan dia sudah masuk Islam kemana? Apa ini Bang Major? Nggak nyambung Bang Major. Dari cerita karangannya, kata Armstrong itu katanya sudah melihat bahwa bulan itu ada bekas belahan. Makanya dia memulai Islam. Coba. Aduh. Dia itu membantah di sana di videonya, membantah. Gua Tidak udah benar. bilang. Katakan itu nggak ada yang katakan itu Bang Major. Dia nggak pernah nyampe ke bulan. Nggak pernah. Armstrong sendiri mengakui dia tidak pernah menaik ke bulan, tidak pernah nyampe ke bulan. Lu gimana sih? Oke, di mana kenapa Armstrong tidak pernah sampai di bulan? Lah, sekarang mendingan Orang perlihatkan pertama bukti sekali sama ente. menginjakkan kaki Ente Armstrong. open cam. Silakan ente open cam, perlihatkan ke kami. Silakan ente open cam. Nggak ada, Ya? nggak bisa. Aku satu pipa. Oh, berarti ente katro kalau gitu. Bang Dewa, Ya. ini yang memperlihatkan bahwa di bulan ada belahan ya. Itu seorang perempuan juga. Sunita itu kan, Pak? Sunita yang tadi. Bukan. Ini Aduh. Tuh kan mau belajar ketawa kan? Iblis kan Orang seperti bodoh. ini. Apakah Iya. dewa? Udah bodoh, ente udah bodoh, bukannya apa? Bukannya mencari gitu ya. Malah ente tertawa. nih walau malu astronomi Nasrani ini mengakui adanya jejak mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Aduh. Tuh, kan? ini astronot nih yang bicara, bukan Jor, kaleng kayak kamu Jor, itu yang sasaran kami yang di bawah, Jor. jangan aja. Nggak usah Kasih yang kepanasan. pendek aja, Dek. Kasih yang Nggak usah kepanasan. Sasaran kami di bawah. Teruskan. Yang itu saya pakai, Dek.
Sekarang kalau misalkan toh dia tidak percaya gitu ya dengan bulan terbelah apa, ya Al-Quran mujizat Allah. Malam hari akan tampak memantulkan cahaya matahari. Sebenarnya bagaimana proses terbentuknya satelit bumi ini? Dikutip dari buku Sains dalam Al-Quran karya Nadiah Toyarah, dijelaskan bahwa ada hasil penelitian yang menunjukkan bulan terbentuk sejak 4,6 juta tahun lalu. Selama masa pembentukannya, bulan menerima hantaman bertubi-tubi dari meteor dan meteorit. Dikarenakan suhu bulan saat itu sangat panas, terjadilah peleburan yang sangat dahsyat di permukaannya, sehingga menyebabkan terbentuknya lubang-lubang besar yang dinamakan Maria, dan gunung-gunung tinggi dengan kawahnya yang dinamakan craters. Ya, begitu ya, Iwan Pila ya. Kawah-kawah itu menumpahkan lahar. Namanya Maria. Kenapa bukan Mariam namanya? Lahar mengisi lubang-lubang besar. Gunung-gunung di bulan pun menjadi tidak aktif dan lahar-lahar berhenti mengalir. Dengan demikian matilah bulan. Sebelum manusia mengetahui bahwa bulan awalnya pernah bersinar, kemudian mati. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan sekira 14 abad lalu telah mengungkap hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 12, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 12. Subhanallah. Begitu ya, Iwan Pila ya. Adanya suatu fakta ilmiah yang baru bisa diketahui umat pada abad ke-20, yaitu bahwa bulan pada mulanya adalah sebuah planet yang menyala. Pada buku Sains dalam Al-Quran disebutkan juga penelitian-penelitian astronomis telah membuktikan bahwa bulan terus-menerus menjauh dari bumi. Pakar astronomi mengatakan bahwa bulan yang berjarak 300.000 km dari bumi terus menjauh dari bumi sejauh 3 cm per tahun. Gerakan menjauh ini pada suatu saat nanti akan membawa bulan masuk pada area yang terdampak oleh medan gravitasi matahari. Hal ini akan menyebabkan bulan kelak meledak di permukaan matahari. Fenomena tersebut benar-benar selaras dengan ayat Al-Quran yang menyatakan, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 9. Musik Pak, suara musik Pak. Terjadinya mukjizat Nabi Muhammad. Bulan adalah satelit satu-satunya yang dimiliki oleh bumi dan merupakan yang terbesar kelima dalam tata surya. Baik Al-Quran atau Sains ternyata mengungkapkan ia pernah terbelah. Dirangkum dari berbagai sumber berdasarkan penelitian modern yang dilakukan NASA, didapati bahwa bulan bukanlah objek mati. Para peneliti menggunakan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) untuk mengamai bulan. Tom Weathers, ilmuwan dari Smithsonian National Air and Space Museum mengatakan, ada patahan pada bulan yang dinamakan lobate scrap. Patahan ini diyakini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga terjadi retakan. Kemudian peneliti mencoba mengetahui kapan terjadinya patahan tersebut. Tom memperkirakan patahan itu mungkin terjadi dalam waktu kurang dari miliaran tahun lalu, bahkan mungkin kurang dari ratusan juta tahun lalu. Sudah Pak, kami sudah paham itu semua. Yang di bawah juga sudah paham ya mengenai soal mujizat Al-Quran Pak. Kitab suci Al-Quran sekira 1400 tahun lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 1, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Quran surat Al-Qamar ayat 1. Terbelahnya bulan juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabian di hadapan orang-orang musyrik. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 2 hingga 3. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mantap Pak. Ya begitu ya Iwan Pila ya. Kalau misalkan toh dia tidak percaya dengan bulan terbelah, ya nggak apa-apa. Tidak percaya mengenai soal Fir'aun, nggak apa-apa. Lihat Al-Quran. Pak di mute Pak, tolong di mute dulu Pak. Di mute dulu. Bang Jul masih monitor Bang Jul?
Masih Bang Dewa, masih aman. Baik. Mujizat yang diberikan pada para nabi itu sifatnya sementara, sifatnya kontemporer, sifatnya hanya bisa diceritakan. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan, hanya bisa diceritakan. Yesus bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, yang lumpuh bisa berjalan, hanya bisa diceritakan. Tapi ada satu mujizat bukan hanya bisa diceritakan, tapi bisa diwariskan kepada kita. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ini mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Ya, surah Al-Baqarah itu dijelaskan. Surah Al-Baqarah dijelaskan, andaikan Al-Quran bukan dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Satu surah, buatkan. Dengarkan ini Dewa, dengarkan ini Dewa. Nah ini yang di bawah ada yang mengatakan bunuh cecak dapat pahala. Nah, naik ke sini kita korelasikan. Bunuh cecak dapat pahala, bunuh Tuhan masuk surga. Ayo kita korelasikan di sini. Mana? Major, tolong di mute dulu Major. Kalau dia sudah masuk Islam. Di mute. Nah, kita korelasikan di atas, bunuh cecak dapat pahala. Saya akan menjelaskan secara keimanan dan secara akal. Ente jelaskan bunuh Tuhan bisa masuk surga berdasarkan akal. Silakan naik ke sini. Tuh, gini loh ya Bang Dewa ya. Ya. Tuhan itu kan tempat kita bergantung ya kan. Nah ini kalau ini terbalik, Tuhan mereka yang digantung. Yoi, seperti itu. Bang Dewa, Ya. yang bisa menghidupkan orang mati bukan cuman Yesus ya. Ingat nggak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu? Ada. Beliau menghidupkan orang mati yang umurnya 3000 tahun. Ingat nggak? Apakah dia Tuhan? Elia juga bisa Pak. Elia bisa. Di dalam Nabi kisah Elia, raja-raja, Nabi Elia bisa. Nabi Elia Terus Yesus itu dibangkitkan, sementara Yohanes tidak dibangkitkan, bangkit sendiri. Hebat mana? Yohanes. Itu kan para nabi. Iya. Ini bukan nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan nabi loh ya. Dia bilang ini yang di bawah, padahal lebih jijik dari cicak ada, kayak tikus gitu kan. Nah, itu yang lebih jijik daripada bunuh Tuhan pun ada, tentara Romawi. Mestinya tentara Romawi yang dibunuh, jangan Tuhan. Kasihan kan? Kalau aku Tuhan sih, dibunuh. kalau aku naik aja lah kan. Naik aja ya kan, baru kita bisa berdiskusi di sini ya kan. Kalau cuma typing ya serasa anak kecil pun bisa lah. Betul. Kalau tapping main Facebook aja kau ya. Main Facebook aja, nggak usah main TikTok ya. Main Facebook aja di bawah. Jadi Tadi Dewa diskusi ya, Bang Jul ya, sama siapa? Sama yang namanya semut ireng. Dia ketawa, Muslim itu cebok menggunakan batu 3 katanya. Dia ketawa, ha, Dewa balikin. Baik, anggaplah di Islam itu syariatnya salah. Ketika yang namanya kami itu cebok menggunakan 3 batu pada saat tidak ada air, apa yang dilakukan oleh kekristenan ketika dia itu BAB tidak menemukan air? Bungkam dia di situ. Pakai gas. Bungkam dia di situ. Kalau dia bilang tisu, mana ayatnya? Zaman Yesus tidak ada tisu. Gue perlihatkan bukti, ternyata ente itu tidak diajarkan cebok menggunakan air, tetapi menggunakan genteng. Genteng. Lebih parah lagi ya Bang Dewa ya. Iya. Menertawakan syariat Islam, sementara dia sendiri kebingungan ketika ditanya balik gitu. Iya, apa namanya? Agak lucu juga ketika kemudian mereka menarasikan bahwa kita umat Islam itu adalah menyembah batu atau batu itu yang menghapus dosa. Ternyata pas kita lihat, wah, ternyata Yesus batu penjuru gitu loh. Aduh, gimana itu? Batu yang dibuang. Iya, batu yang dibikin cebok. Ini kan ngeri-ngeri sedap ini, ya kan? Yang nyembah naik ke sini dong. Ini kenapa Muhammad banyak istri? Kita Waalaikumsalam. Kita ini korelasikan lagi. Kenapa Oten banyak Tuhan? Ayo kita korelasikan, ya.
serangan ente itu bisa gua hantam juga, hantam balik. Kenapa yang dipermasalahkan Nabi Muhammad, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Salomo, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Yakob? Permasalahkan dong itu. Gimana sih ente? Dia nggak mau naik. Iya, bisukan aja lah. Kalau dia nggak mau naik, bisukan aja. Kalau kau naik baru. Ya, silakan lanjut. Dewa bikin nasi goreng dulu. Si goreng. Siap. Nah, gimana tuh Bang Major? Hah? Itu banyak data loh itu. Nggak ada data, berarti nggak asik. Berarti congor doang. Islam itu punya data loh. Jadi kalau hanya bernarasi, kalau nggak punya data berarti asumsi. Tapi kalau berargumentasi punya data artinya valid. Tuh. Kalau data kemudian dilawankan dengan asumsi, ya nggak nyambung, nggak dapat poin. Debat kusir, ya kan? Yang ada hanya akalan aja dia, cuman akal-akal yang akal monyet aja yang dipakai. Kan susah kalau gitu. Makanya kita itu adanya ruang-ruang diskusi itu bukan hanya mengeluarkan itu kata-kata saja, tidak. Besertakan dengan data, ya kan? Si Panse itu IQ-nya mungkin lebih tinggi daripada kita, ya kan? Si Panse paling cuma berapa? 73 IQ. Tapi akalnya lebih pintar dari manusia yang seperti orang Major ini. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah menuhankan monyet. Ya. Bang Jul, aku turun sebentar ya Bang Jul. Ada mau nelpon ya. Mau kemana ya? Mau nelpon, nanti balik. Oh ya, baik. Mbak Queen Eren. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang, di bawah tuh ada Kak Dini nggak Bang? Kak Dini. Dini itu siapa ya? Dini Raharja. Dini itu artinya dinikahi, bukan? Dinikahi, benar. Dini Dieni Raharja itu. Dine, Iya. Nah itu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Ada Major Kak, ada Major. Major, udah tidur kah? Pingsan dia kayaknya. Major lagi rebahan dia. Elah. Lagi beli sabun Major. Tadi bilang nggak beli sabun dulu.